Orang tua siswa Min 2 Kabupaten Gorontalo diminta patungan penuhi kebutuhan sekolah ratusan juta. Berikut informasi selengkapnya. Min 2 Kabupaten Gorontalo diminta patungan penuhi kebutuhan sekolah ratusan juta. Rapat dengar pendapat gabungan antara Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintah serta Komisi 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Intek DPRD Provinsi Gorontalo berlangsung tegas pada Selasa 8 Juli 2025. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah dugaan pungutan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kabupaten Gorontalo. Perlu diketahui bahwa Min 2 Kabupaten Gorontalo memiliki sejumlah kebutuhan termasuk honor untuk petugas kebersihan, pembimbingan tafsir dan manasik haji sebesar Rp74.400.000. Lalu ada pula kegiatan siswa seperti marching band, pramuka, PMR, dan kompetisi sains madrasah senilai Rp37 juta. Namun karena keterbatasan anggaran, setiap orang tua diminta menyetor Rp25.000 per bulan untuk tahun ajaran 2025-2026. Karena pungutan itu, sejumlah orang tua pun protes hingga terjadi rapat dengar pendapat di DPRD Provinsi Gorontalo pagi tadi. Kepala Min 2 Kabupaten Gorontalo, Leni Mahajia, hadir langsung dalam rapat untuk memberikan klarifikasi. Ia menekankan bahwa semua program yang dijalankan merupakan hasil penawaran pihak sekolah kepada komite. Senada dengan itu, Ketua Komite Min 2, Iqdar Najmi Abdul, menepis bahwa ini adalah pungutan liar. Ia menyebut sebuah keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah antara pihak sekolah, komite, dan orang tua siswa. Iqdar bahkan mengutip PMA nomor 16 tahun 2020 pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa biaya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun penjelasan tersebut justru memantik respon tegas dari anggota DPRD. Umar Karim, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, membuka pernyataan dengan menyoroti viralnya isu ini di media sosial. Ia menolak keras interpretasi dari pihak sekolah dan komite. Menurutnya, madrasah negeri seperti Min 2 seharusnya sepenuhnya dibiayai oleh negara, apalagi dalam konteks wajib belajar di tingkat dasar. Umar juga mengingatkan pentingnya membedakan antara pungutan dan sumbangan. Ia menjelaskan bahwa pungutan bersifat wajib, ditentukan jumlah dan waktu pembayaran, sehingga saat berbeda dengan sumbangan yang sukarela. Umar menyatakan laporan yang masuk ke DPRD dan fakta di lapangan menunjukkan praktik di Min 2 sudah masuk kategori pungutan yang mengikat dan berpotensi melanggar aturan. Dari pihak Kementerian Agama, Kabid Pendidikan Madrasah Kemenak Provinsi Gorontalo, Masyur Canto Usman, menyampaikan komitmennya untuk melakukan evaluasi terhadap praktik yang terjadi di madrasah-madrasah termasuk Min 2. Ia menyatakan pihaknya akan mendalami lebih lanjut apakah praktik tersebut melanggar aturan dan memastikan tidak ada pembinaan biaya tambahan di luar ketentuan kepada peserta didik. Komite itu bisa menggalang dana dalam bentuk sumbangan maupun bantuan. Itu punya regulasi, bukan kata ini. Partisipasi masyarakat, Pak, ya? Iya. Oke. Jadi begitu. Jadi jangan mungkin ini tidak boleh diplesetkan bahwa ini pernyataan sebuah komite. Jadi kita kan cuma mau menyampaikan regulasi yang ada, tidak mengada-ada. PMK di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 kan itu pendanaan pendidikan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Gitu? Karena begitu kan? Pasal 46. PP 48 gitu kan begitu. Pasal 2 tetap begitu begini. Pendanaan pendidikan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ada tertulis di situ. Jadi bukan interpretasinya saja yang berbeda, Pak, ya? Iya, mungkin interpretasi berbeda. Kita berangkatnya dari regulasi yang sama. Iya. Tapi kata-kata itu tidak kurang seperti itu bunyinya.
Nah, bukan karangan. Pak, atas keluhan dari masyarakat atau orang tua, kira-kira seperti apa? Ada yang langsung mengeluh ke pihak komite atau seperti apa, Pak? Atau hanya suara-suara sumbang di luar? Ini kan sebenarnya sudah dibicarakan di rapat orang tua. Artinya keputusan ini bukan hanya keputusan komite. Saat rapat ada penolakan? Saat rapat justru dipertanyakan mereka setuju. Oh. Bahkan yang 23.000 mereka tawarkan jadi 25.000. Oh, awalnya 23, Pak ya? Awalnya 23. Tapi itu tawaran dari masyarakat. Tawaran dari masyarakat, bukan tawaran komite. Bukan katanya ketua komite. Terus yang melapor ini Pak ke media sosial. Oh, saya tidak tahu. Kan tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan namanya, kita tidak tahu. Yang jelas ini orang. Maksudnya yang hadir atau yang tidak hadir. Oh, saya juga tidak tahu. Pak, oke, Pak, ini kan untuk tahun ajaran 2025-2026 sudah berapa bulan kira-kira proses pemungutan berlangsung? Sebenarnya ini sudah terlambat. Pemberlakuan ini sejak Januari 2025. Oke. Karena yang terkait dengan ada satu orang juga, jadi tahun anggaran itu berlalu dari Januari sampai Desember. Desember, iya. Sehingga ini sebenarnya satu lambat. Bicarakan nanti Juni. Oh, berarti belum ada pemungutan sama sekali ini, Pak ya? Atau sudah ada 1 bulan? Ada sebagian orang tua yang sudah menyetor, ada sebagian. Menyetor yang dari Januari atau prosesnya dari bulan berjalan? Nanti dicek langsung di wali kelas. Orang tahu. Kita kan pihak komite itu cuma memediasi saja, mediasi madrasah dengan pihak orang tua. Kan fungsinya komite di situ, memediasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.